Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini kembali lagi ke hobi memasak aku. Hari ini aku akan membuat rendang jengkol padang yang pedas, enak, empuk, legit, dan juga low bau. Ini dia bahan-bahannya. Pilih jengkol yang sudah tua, kemudian dibelah dua seperti ini. Untuk meminimalisir bau pada jengkol, ini dia tipsnya. Kita memerlukan jahe, daun jeruk purut, bawang putih, dan juga 2 sendok makan garam. Dan bahan pelengkap selanjutnya, aku mempunyai santan dari kelapa tua yang sudah diparut. Aku rekomendasikan kelapanya harus tua karena banyak mengandung santan. Untuk cabai, aku menggunakan cabai merah keriting dan juga cabai setan. Kemudian cabai dan aneka bawang dan rempah yang ada di piring ini di blender. Terkecuali rempah ini harus disangrai dulu baru di blender. Khusus rempah ini hanya dicampurkan ke dalam santan. Dan bahan pelengkap lainnya seperti garam, penyedap rasa. Khusus penyedap rasa opsional ya. Kalian bisa gunakan masako atau mau diganti dengan micin kalau jamur, atau mau perpaduan dari beberapa itu silahkan, sesuai selera aja. Dan jangan lupa 1 sendok makan gula merah yang disisir. Langkah pertama, kita blender bumbu marinasi untuk jengkol, lalu berikan 1 sendok makan garam, remas-remas jengkol, kasih air sedikit, remas-remas lagi sampai beberapa saat. Kemudian bisa kita bilas jengkolnya. Bilas jengkol sampai beberapa kali sampai benar-benar bersih. Setelah jengkol benar-benar bersih, kemudian tambahkan kembali 1 sendok makan garam dan juga bumbu marinasi yang sudah kita blender tadi. Kemudian aduk-aduk dan rendam selama 8 jam. Setelah selesai direndam, kemudian bilas kembali hingga bersih sebelum diolah. Langkah selanjutnya, kita sangrai bumbu rempah yang khusus untuk disangrai. Pada saat menyangrai rempah, pastikan kembali ya kalau api sudah disetting dengan api yang kecil. Jangan lupa saat menyangrai rempah, selalu dibolak-balik seperti ini. Jika rempah-rempah sudah mulai mengeluarkan bau yang harum, tidak perlu menyangrai terlalu lama. Cukup hanya beberapa menit saja. Setelah itu, rempah bisa kita angkat dan kita blender dengan bahan-bahan yang akan di blender. Setelah itu, rempah siap di blender dengan bahan lain. Dan ini hasil blenderannya. Langkah berikutnya, kita panaskan minyak dan kita sudah bisa mulai menggoreng jengkol. Setting api dengan api yang sedang. Setelah semua jengkol masuk ke dalam wajan, bisa kita bolak-balik seperti ini. Setelah kulit jengkol berubah warna keemasan seperti ini, jengkol sudah siap kita angkat. Setelah diangkat, jangan lupa ya dibersihkan kulit-kulit yang sudah terkelupas ataupun yang belum terkelupas menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menggeprek jengkol yang sudah kita bersihkan dari kulitnya, seperti contoh yang terlihat pada video ini. Dan saat menggeprek jengkol, jangan sampai terlalu hancur. Cukup beberapa kali geprekan saja, seperti contoh yang terlihat pada video ini. Geprek jengkol dan lakukan sampai jengkol habis. Setelah itu, ini hasilnya. Dan langkah selanjutnya, kita panaskan santan ke dalam wajan. Lalu setting kompor dengan api yang besar. Kemudian tambahkan juga daun salam, daun jeruk, serai geprek, daun kunyit, dan juga asam kandis.
bisa kita aduk secara perlahan. Ini tips penting dari aku ketika memasak rendang. Kita gunakan dulu setengah sendok teh penyedap rasa, garam, dan khusus di rendang ini aku langsung menggunakan 1 sendok makan gula merah yang disisir. Setelah kita beri perasa tadi, jangan ditambahkan garam dulu ya. Jika ingin menambahkan penyedap rasa, silahkan boleh ditambahkan setengah sendok teh lagi, tapi garam jangan ditambahkan. Kemudian bisa kita masukkan bumbu dan rempah-rempah yang sudah di blender tadi. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Pada part ini kita diwajibkan untuk konsisten mengaduk santannya untuk menghindari santannya pecah. Buat kalian yang mungkin kurang terlalu suka dengan jengkol, kalian bisa ganti nih dengan bahan lain yang tersedia di rumah seperti telur, tahu, dan lain-lain. Mungkin sebagian orang yang sudah tahu teknik memasak rendang itu pasti memakan waktu kurang lebihnya 6-8 jam untuk hasil yang maksimal. Untuk rendang, aku tidak rekomendasikan ya menggunakan santan instan, lebih baik santan yang asli. Langkah selanjutnya, masukkan jengkol yang sudah digeprek ke dalam santan yang berbumbu. Dan mulai kita harus konsisten mengaduk-aduk kembali santannya. Kembali ke soal santan, jika ingin membuat rendang atau makanan gurih lainnya, aku rekomendasikan kalian menggunakan santan yang asli. Karena dari kelapa yang asli itu akan menghasilkan minyak yang lebih alami dan hasilnya pun lebih bagus gitu daripada pakai santan yang saset. Atau mungkin kalian juga sudah pernah membuat rendang dengan memakai santan instan. Kalian boleh sharing ya di kolom komentar bagaimana hasilnya. Memasak rendang ideal untuk daging memang 6-8 jam, tapi untuk jengkol cukup 3 jam saja. Pada tahap ini santan sudah mulai surut dan teksturnya sudah mulai mengental. Nah, inilah yang disebut dengan gulai. Setelah berada pada tahap ini, jangan lupa kecilkan apinya. Dan mulai jika ingin menambahkan yang kurang, entah mau ditambahkan garam atau penyedap rasa, silahkan dikoreksi setelah pada tahap ini. Kenapa aku menyuruh memberi koreksi rasa lagi setelah bumbu mulai menyusut? Karena pada tahap ini nanti rasa akan maksimal di akhir. Jadi tidak keasinan. Jika dari awal udah terlalu maksimal, pas keringnya menjadi terlalu asin, itu lebih repot lagi kan? Untuk koreksi rasanya, lebih baik kurang, bisa kita tambah lagi. Setelah pengadukan dengan api kecil selama 2 jam lebih, sekarang kita sudah mendapatkan tekstur rendang basah seperti ini atau yang disebut kalio. Sebetulnya rendang yang sudah pada tahap ini pun sudah bisa untuk dimakan. Tapi aku ingin memasaknya biar agak lebih kering sedikit daripada ini. Nah, ini setelah 3 jam pengadukan. Saya rasa sudah cukup untuk rendang jengkol, tidak perlu terlalu lama seperti daging. Nah, rendang jengkolnya sudah siap disajikan. Jika kalian suka dengan resep ini, jangan lupa share, like, komentar, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di resep berikutnya.